Baik, kita mulai anak-anak semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah semua. Kalau pertemuan kemarin kita sudah belajar banyak hal tentang materi perangkat keras komputer. Nah, untuk itu sebelum kita memulai pelajaran hari ini, silahkan ketua kelasnya untuk memimpin doa pembelajaran terlebih dahulu. Silakan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih anak-anakku semua. Baik, untuk materi kita pada hari ini, apakah di antara kalian ada yang absen hari ini? Tidak ada ya? Coba saya absen satu-satu. Aila hadir ya. Bulkis, Fira, Gilva, Indah, Indah Wulan, Indri, Intan, Khairunisa, Fitria, Mukimatun, Vila, Nindi Fadila, Nindri Putri, Nisfi, kemudian Novita, kemudian Nur Zakia, Robiatul, kemudian Rohmati Jannati, Rukiatul, Salsabila, Santi, Humairo, Sri Wahyuni, Angel, Zahratul, Zainabul, dan Soleha. Alhamdulillah tidak ada yang absen pada pertemuan kita hari ini. Baik anak-anakku semua, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sistem komputer atau perangkat lunak komputer, lanjutan dari materi yang kemarin. Kalau kemarin itu perangkat keras, sekarang kita akan bahas tentang perangkat lunaknya. Sebelum pada materi, nah, pada langkah pembelajaran yang akan kita lakukan pada hari ini itu ada 6 ya. Yang pertama nanti di langkah yang pertama ada stimulus ya. Di situ nanti kalian akan menyimak beberapa video ya, di mana nanti kalian harus mencatat hal-hal yang penting terkait dengan materi yang akan kita bahas hari ini. Jadi nanti ada video, kalian nyetet ya, supaya dapat informasi tentang materi yang akan kita pelajari hari ini. Paham? Nah, kemudian yang kedua ada problem statement. Nanti kalian mengambil permasalahan yang sudah saya siapkan di depan. Ada kartu perangkat lunak dan kalian harus mengidentifikasinya. Misalkan ini ikonnya, gambarnya program apa namanya, kemudian fungsinya itu untuk apa, kayak gitu. Nah, kalian harus membedakan nanti mana yang masuk pada kategorinya perangkat aplikasi, mana yang masuk pada perangkat lunak, sistem operasi, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada pengumpulan data atau data collection. Nah, sudah saya siapkan di hadapannya kalian semua. Masing-masing nanti kalian bisa mencari data atau mengumpulkan data terkait dengan materi hari ini yang harus kalian cari referensinya itu di internet, bebas pakai Google. Kemudian
ada data processing atau pengolahan data. Sebelum dipresentasikan, nanti kalian bersama kelompoknya mengumpulkan data yang sudah kalian dapat dari internet itu terkait dengan icon yang sudah kalian dapatkan pada kesempatan ini. Misalkan nanti kalian dapat, oh saya dapat Microsoft Word, apa ya fungsinya Microsoft Word itu, kayak gitu. Kemudian ada verification atau pembuktian. Nah, nanti perwakilan di antara kelompok, dari kelompok 1 dan kelompok 4 itu untuk menampilkan atau membuktikan hasil kerjanya dari masing-masing kelompok itu. Dan yang terakhir, langkah yang keenam, yaitu ada menarik kesimpulan. Nah, kesimpulan dari apa yang sudah kalian kerjakan itu nanti apa, kayak gitu. Jadi masing-masing kelompok nanti harus menyimpulkan dari apa yang sudah diperoleh di internet. Paham ya? Baik, saya lanjutkan. Nah, ini adalah penilaian yang akan saya lakukan nanti ke kalian. Di situ ada penilaian sikap, misalkan nanti di kelompok kalian itu hanya meneng saja, tak membantu temennya, kemudian tidak membantu cari referensi, hanya diam saja, nungguin temennya dan lain sebagainya itu, maka nanti nilainya bisa kecil di penilaian sikapnya. Kemudian nanti ada pengetahuan pula, ya. Penilaiannya seperti ini. Ada penilaian sikap, ada juga penilaian presentasinya di antara kelompok yang paling bagus itu yang mana, kayak gitu. Kemudian yang berikutnya yaitu tujuan dari pembelajaran yang akan kita lakukan. Yang pertama apa? Yaitu siswa mampu menjelaskan pengertian dari perangkat lunak komputer. Nanti bisa sendiri kalian cari di internet itu pengertiannya perangkat lunak ini apa sih, kayak gitu. Atau nanti bisa juga dari video yang sudah saya siapkan, itu sudah lengkap. Tinggal kalian hal-hal yang pokok, yang penting itu kalian tulis, kayak gitu. Itu tujuannya. Jadi kalian bisa menjelaskan pengertian dari perangkat lunak itu apa, kayak gitu. Kemudian yang kedua, siswa mampu menyebutkan nama perangkat lunak komputer dengan benar. Jadi nanti misalkan ikonnya Microsoft Word ini masuk ke program apa, apakah program aplikasi, apa sistem operasi, kayak gitu. Jadi kalian mampu membedakan mana itu yang sistem operasi, mana itu yang aplikasi. Kemudian yang ketiga, siswa mampu mengidentifikasi jenis program aplikasi dengan benar. Nah, nanti sesuai dengan yang sudah saya siapkan, kalian klasifikasikan mana itu sistem operasi, mana itu aplikasi pemrograman, multimedia, media sosial, atau perangkat perkantoran, kayak gitu. Kemudian yang keempat, siswa mampu menerapkan perangkat lunak komputer dengan benar melalui praktek. Nanti di pertemuan kedua nanti akan kita lakukan apa ya, istilahnya aplikasi dari materi hari ini apa, kayak gitu. Misalkan kita sudah mengenal tentang sistem operasi itu seperti apa, perangkat aplikasi itu seperti apa, nanti kita terapkan. Misalkan untuk mengolah data ini, mengolah dokumen ini pakai program apa, kayak gitu. Nah, itu nantinya akan kita lakukan di pertemuan keempat. Kemudian berikutnya pemahaman bermakna. Di sini pada materi sistem komputer yang dapat diaplikasikan di kehidupan sehari-hari adalah peserta dapat memanfaatkan berbagai macam perangkat keras serta perangkat lunak untuk berbagai macam kepentingan dari mulai perkantoran sampai kepentingan pribadi. Nah, artinya kita jika sudah paham dengan istilah-istilah perangkat utama yang ada pada komputer itu, maka setidaknya nanti ketika kita di dalam kehidupan sehari-hari kita bisa menerapkannya. Misalkan ketika kita kerja di kantor, misalkan jadi pegawai bank, atau bahkan jadi guru, ya minimal harus
bisa menguasai berbagai macam aplikasi program yang ada di dalam komputer itu. Ibaratnya tidak sampai kita itu dikatakan orang yang masih gaptek, ya, gagap teknologi. Jadi paling tidak ada 1, 2, sampai 3 program yang harus kalian ketahui. Dan manfaatnya nanti bisa kembali kepada kalian juga, ya. Kemudian berikutnya, coba di pertanyaan ini, pernahkah kalian mengetahui software aplikasi operating system? Ada yang tahu? Silakan, Gilva. Apa aplikasi operating system itu menurut Gilva apa? Operating system itu dibuat untuk mengendalikan dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan dari komputer sistem. Iya, betul. Ya, jadi operating system itu kalau ibaratnya itu kemarin sudah saya katakan itu sebagai ruhnya dari komputer. Coba pertanyaan yang kedua. Apa yang kalian ketahui tentang aplikasi komputer? Silakan, Angel. Aplikasi sebagai program yang dibuat oleh perusahaan dan dibuat secara massal serta diperjualbelikan secara umum. Ya, bagus ya. Jadi aplikasi komputer itu adalah program yang dibuat oleh salah satu perusahaan kemudian dijual belikan secara umum. Nah, itu programnya dijalankan di dalam komputer itu sendiri kayak gitu. Nah, itu pertanyaan pemula ya, atau awalan dari pembahasan kita. Nah, kemarin kita sudah bahas tentang ini kemarin, yaitu perangkat keras komputer, di mana kemarin itu komponennya itu ada yang namanya perangkat masukan, kemudian ada keluaran, pemrosesan, dan penyimpanan. Nah, ini sudah kita bahas secara menyeluruh kemarin itu. Kalau yang input itu contohnya kayak apa kemarin? Yang input kayak apa kemarin? MOS, betul. Kalau yang proses? Kayak apa? Yang pemrosesan? Itu masukan, keyboard. Printer itu output. Yang pemrosesan? Ya, betul. CPU atau prosesor. Kemudian yang ini, yang unit storage atau penyimpanan. Yang penyimpanan contohnya? Ya, betul. Memori ya, atau hard disk. Kalau yang keluaran barusan? Ya, monitor, printer, sound, dan lain sebagainya. Itu sudah pada pembahasan kita yang kemarin. Nah, sekarang coba kalian jawab pertanyaan ini. Nanti kita hitung paling banyak benar ini kalian berapa orang dari pretest ini. Coba silakan dijawab berdasarkan dengan kemampuannya kalian masing-masing. Silakan nomor 1 jawabannya apa, kemudian ditulis dulu di bukunya. Tidak usah soalnya, langsung dibaca di depan saja, kemudian jawabannya kamu apa, nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Nanti kita hitung bersama. Pertanyaan yang pertama ini, di bawah ini merupakan pengertian yang benar tentang perangkat lunak adalah A, apa B, apa C, apa D. Yang A, program komputer yang berfungsi sebagai sarana interaksi atau penghubung antara pengguna dan perangkat keras. Kemudian yang B, perangkat pemrograman. Yang C,
piranti tambahan yang berfungsi untuk mengendalikan komputer, dan D, pengendali dari sistem komputer. Silakan. Yang jawab A, ngacung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hanya satu orang yang tidak jawab A, ya. Hanya satu orang. Ya, bagus. Yang betul jawabannya adalah yang A. Tepuk tangan dulu yang A. Kemudian yang B, silakan dibaca pertanyaannya. Apa jawabannya? A. Yang jawab A. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A semua ini. 2. Yang tidak jawab A, 2 orang. Jawab apa yang 2? Yang A turun? Selainnya A? Nindi apa jawabnya? A. Yang tak jawab apa barusan? Rupiah tulus nah apa? A juga. Ya betul, jawabannya adalah A. Terakhir. Suatu perangkat dihubungkan ke komputer dan perangkat tersebut tidak dikenali oleh komputer tersebut. Hal ini berhubungan dengan sistem operasi sebagai apa? Apa sebagai mengatur input dan output ke komputer, apa manajemen file, apa mengatur memori, apa mengatur dan mengendalikan perangkat yang terhubung dengan komputer. Yang mana jawabannya? Silakan. Angkat tangannya yang A. 1, 2, 3. Yang B? Tidak ada yang B. Yang C? Tidak ada yang C. Yang D? Ya, yang jawab selainnya D itu salah. Ya, yang betul itu adalah D. Kemudian coba simak ini video ya, yang akan kalian identifikasi. Belum jalan sih, tunggu. Siapkan pulpennya. Tidak muncul. Sik. Videonya tidak muncul sih. Ya, sabar. Jalan sih. Nah ini. Sik. Simak videonya.
Jangan lupa dicatat hal-hal yang penting. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas informatika. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sudah siapkah untuk belajar? Materi pembelajaran kita hari ini adalah perangkat lunak komputer atau disebut juga dengan software. Materi ini sesuai dengan ayat 3.1 mengenal pengfungsian perangkat keras dan sistem operasi serta aplikasi dengan indikator pencapaian 3.1.2, yaitu menjelaskan jenis dan fungsi sistem operasi dan aplikasi. Tujuan yang ingin dicapai melalui pembelajaran hari ini diantaranya adalah peserta didik dapat 1. Memberikan jenis-jenis perangkat komputer, 2. Mengidentifikasi jenis perangkat komputer, 3. Menjelaskan fungsi perangkat lunak komputer. Anak-anak, tahukah kalian untuk dapat mengoperasikan sebuah komputer terdapat 3 komponen utama yang harus terpenuhi. 3 komponen tersebut yaitu perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, dan juga manusia sebagai user atau disebut dengan branding. Namun, sesuai dengan materi yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini, kita belum lagi mengenal apa yang dimaksud dengan software atau perangkat lunak. Software atau perangkat lunak merupakan suatu program yang digunakan dalam komputer berupa instruksi atau perintah yang dapat dimengerti oleh komputer. Software inilah yang mengoperasikan perangkat keras yang ada pada komputer. Apa saja yang dimaksud dengan perangkat lunak komputer? Contoh pertama adalah sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak yang berfungsi untuk menjalankan komputer dengan cara mengendalikan dan mengontrol perangkat-perangkat yang ada, serta menyediakan layanan antarmuka berbagai perangkat vertikal dengan aplikasi-aplikasi yang ada. Lalu, apa pentingnya sistem operasi bagi komputer? Sistem operasi memiliki peran yang sangat penting untuk sebuah komputer. Sistem operasi diibaratkan sebagai nyawa sebuah komputer. Tanpa adanya sistem operasi, komputer tidak akan bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Fungsi sistem operasi bagi komputer diantaranya adalah mengenali suatu program, menyiapkan aplikasi program agar komputer dapat bekerja dengan terkontrol, lalu membuat pekerjaan lebih terasa mudah dan efisien. Berikut adalah beberapa contoh dari sistem operasi. Yang pertama adalah DOS. DOS adalah sistem operasi yang menggunakan antarmuka karakter atau sering disebut dengan karakter user interface atau CUI. Berikutnya adalah Windows. Windows adalah sebuah sistem operasi yang diciptakan oleh Microsoft. Di mana sistem operasi ini menyediakan antarmuka grafis atau GUI, Graphical User Interface, agar mudah dioperasikan. Kemudian yang ketiga ada juga contoh lain yaitu Linux. Linux adalah sebuah sistem operasi berbasis Unix yang merupakan hasil pengembangan freeware dan open source. Linux adalah salah satu sistem operasi paling handal, aman, yang dapat dipercaya. Nah, sekarang kita belajar bagaimana caranya menghidupkan sebuah komputer. Langkah-langkahnya adalah 1. Pastikan komputer telah terhubung dengan sumber daya listrik. 2. Tekan tombol power pada casing CPU dan monitor. 3. Tunggu sampai muncul tampilan logik komputer. 4. Pilihlah salah satu nama pengguna dan jika diminta, masukkan password. 5. Tekan tombol enter. Kemudian, tunggu sebentar sampai desktop Windows ditampilkan. Dalam proses menghidupkan komputer, kita akan kenal istilah yang disebut dengan booting. Booting merupakan proses pembacaan sebuah hardware dan software pada sistem komputer saat dan beberapa kali dihidupkan sampai komputer siap digunakan. Terdapat 5 jenis booting dalam komputer. Pertama, yaitu menyalakan komputer dari keadaan tidak mati. Kedua,
yaitu mengenai perbaikan yang dilaksanakan saat yang baru soft itu proses syuting yang dilakukan sistem perangkat komputer lalu proses syuting yang dilakukan secara paksa perangkat kemudian yang terakhir adalah rebooting yaitu proses pemakaian komputer lalu menyalakan kembali bisa digunakan lagi. Selain sistem operasi, jenis perangkat lunak atau software juga masih banyak loh. Contoh-contoh tersebut dikembangkan menjadi beberapa jenis di antaranya. 1. Perangkat lunak pemrograman, yaitu perangkat lunak yang digunakan sebagai alat dan menerjemahkan sebuah komputer. Contohnya Jika Visual Studio, Adobe, VSDR, C++, Unreal Studio, dan lain-lain. Yang kedua adalah perangkat lunak mobilitas, perangkat lunak yang digunakan untuk pembicaraan dan pengelolaan sehingga komputer dapat bekerja secara optimal dan dapat mempertahankan kinerja terbaiknya. Contohnya adalah antivirus. Berikutnya ada juga perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak aplikasi adalah perangkat lunak yang dirancang untuk menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang bersifat khusus. Contohnya Photoshop untuk editing foto, Microsoft Word untuk mengolah data, Microsoft Excel untuk mengolah data berupa angka, Corel untuk desain grafis, masih banyak lainnya. Anak-anak, dalam penggunaannya, perangkat lunak memiliki sebuah kebijakan yang disebut dengan lisensi. Lisensi adalah sebuah izin atau penyerahan hak atau sesuatu dari satu pihak ke pihak yang lain untuk melakukan produksi atas suatu produk atau jasa tertentu yang sebelumnya telah dipatenkan oleh yang menciptakannya pertama kali. Jenis dari lisensi tersendiri juga banyak loh. Apa saja? Yang pertama ada retail software, yaitu jenis yang dijual melalui toko-toko retail atau distributor resmi dan dilengkapi dengan layanan pra dan pasca penjualan. Ada juga OEM software, shareware, tripleware, lalu demo software, yaitu perangkat lunak yang didistribusikan untuk tujuan pemasaran, lalu ada adware, yaitu perangkat lunak yang didistribusikan secara bebas dan gratis, lalu ada juga freeware, yaitu perangkat lunak yang dapat dibuat secara gratis dari internet, lalu ada juga public domain software dan lisensi unik. Baiklah anak-anak, sekian pembelajaran hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa belajar. Gimana videonya? Nah, sekarang kita lanjutkan ke tahap berikutnya. Kalau tadi sudah kalian identifikasi tentang menstimulus ya, dari video barusan sudah kalian catat beberapa hal yang penting. Nah, sekarang saya tampilkan ini adalah beberapa icon ya. Beberapa icon yang merupakan perangkat lunak dari sebuah sistem komputer yang sering banyak dijumpai di komputer-komputer sekitar kita ya. Di antaranya ini saya sebutkan ada Microsoft Word, ada PowerPoint, kemudian ada aplikasi perkantoran, ada aplikasi media sosial juga, kemudian ada aplikasi browser. Nah, di icon-icon yang ada di tampilan ini. Nah, jadi nanti kalau sudah saya siapkan iconnya, kalian tinggal mencari namanya sama fungsinya dan termasuk pada aplikasi yang apa, apakah pemrograman, apakah sistem operasi, apakah media sosial, dan lain sebagainya itu. Berdasarkan dengan video yang sudah kalian amati barusan itu. Paham ya? Bagus. Kemudian berikutnya. Nah, pada langkah ini yaitu di langkah kedua, yaitu harus identifikasi masalah dan pembagian kelompok. Silakan.
Kelompoknya Gilva kumpul dengan kelompoknya Gilva. Yang kelompoknya Angel kumpul dengan kelompoknya Angel. Dan kelompoknya Niswi sama kelompoknya Niswi dan Santi juga sama. Apakah ini sudah kumpul ini ya? Ya, kalau sudah kumpul silakan perwakilan dari masing-masing kelompoknya untuk mengambil kartu yang sudah saya siapkan di sini. Silakan. Kelompoknya Gilva. Perwakilan. Nah, untuk mengerjakan LK-nya ini, sini. Ditempel setelah ini ya. Ditempel di situ setelah ini. Kemudian kelompoknya Angel, silakan. Kelompoknya Angel. Kelompoknya Santi. Kemudian terakhir kelompoknya Nisfi. Kemudian langkah berikutnya apa? Setelah mendapatkan masalah itu, kalian silahkan cari literasi ya. Cari bacaan yang terkait dengan aplikasi yang sudah kalian dapatkan. Sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Silakan diakses di internet. Jangan lupa itu nanti dibentuk LKPD-nya ya, lembar kerja siswanya itu kalian tempel di lembaran yang sudah saya siapkan. Ini lemnya. Begini kan. Boleh merapat ke kelompoknya anak. Kalau misalkan kejauhan boleh merapat dengan kelompoknya. Diangkat mejanya, jangan fungsinya sama nama programnya diangkat. Ininya dibawa, ada Bapak. Dibawa. Gimana? Diangkat. Ini sudah yang ini. Kamu cari namanya ini apa gitu. Nama sama fungsinya. Ya. Enggak, ada usah. Fungsi itu sudah akan manfaat itu. Ya cari di situ dah. Nah itu sudah betul. Tinggal ngasih namanya. Ini apa namanya gitu. Iya. Kemudian ditempel. Kemudian kasih di bawahnya fungsi apa gitu. Cabut enggak apa-apa. Cabut. Nih. Bisa nyari di sini kalau di internet. Ini ditempelnya. Ditempel seperti ini namanya apa? Terus termasuk perangkat apa itu. Sudah perhatikan untuk mengerjakan LKPD-nya itu ya. Untuk mengerjakan LKPD-nya itu setelah ditempel oleh kalian, kalian menyebutkan nama perangkat lunaknya itu termasuk apa? Misalkan pada gambar yang pertama adalah Microsoft Word.
Ya, fungsinya adalah untuk untuk membuat lembar kerja berbentuk dokumen pengolah kata gitu. Ada pertanyaan terkait LKP ini? Iya, nama perangkatnya itu, kemudian klasifikasinya juga termasuk sistem operasi apa perangkat aplikasi gitu. Termasuk sistem operasi apa perangkat aplikasi. Paham kelompoknya Mbak Niswi? Aplikasi apa sistem operasi? Kan ada pembagiannya itu. Ada perangkat aplikasi, ada sistem operasi. Gimana? Gimana? Iya, mencari mana ada. Nah, ini. Nah, ini termasuk ini ya. Terus masuk aplikasi, apakah perangkat lunak aplikasi apa sistem operasi ini Windows ini. Nah, kalau sistem operasi berarti kasih dalam kurung sistem operasi gitu. Fungsinya lagi. Iya. Cari dari situ pasti ada. Jangan lupa nama kelompoknya ya. Jangan lupa nama kelompoknya, taruh di belakangnya ada apa-apa atau di paling atas. Ada yang nempel, ada yang nulis biar cepat Gilva. Dibagi saja yang nyari ini siapa gitu. Itu kan ada 4 itu komputernya. Kalau ada yang tidak paham bisa tanya ya, misalkan cara nyarinya juga sulit di internet seperti apa, bisa tanya. Ini tidak bisa, nah ini bisa ini nak. Bisa. Jam 2. Tak apa-apa, terserah. Yang penting jawabannya benar. Nama perangkat, terus iya klasifikasinya. Termasuk ke sistem operasi apa aplikasi. Apa? Beda, beda nak. Iya, beda namanya. Nah, bisa lah. Tekan, coba nyari dah. Sini. Dibagi aja biar cepet. Itu lagi suruh nyari juga yang temen yang sana. Dua-dua.
Dibagi. Ini aplikasi browser ini, kalau mau nyari di internet aplikasi browser gitu. Kata kuncinya. Iya. Itu betul katanya Husna. Iya. Ketemu nak. Siapa yang nempel ini? Nah, kayak gitu. Fungsinya ada apa? Masuk perangkat apa di sini? Taruh bawahnya fungsinya. Lanjut dah. Coba dibagi biar cepet dibagi. Ada yang nyari ini ikonnya apa? Ini kan masih banyak ini. Yang ini. Yang ini gampang kan? Cari di internet. Iya, Bang. Iya, betul. Yunda, langsung ini dan namanya ini. Terus ini gunanya di sini. Gunanya. Nah, cari ke bawah. Itu kan websitenya itu. Nah, ini ke bawah. Cari ke bawah terus. Tadi namanya Yunda ya? Iya. Ini nama ininya. Iya. Nama lengkap dari programnya itu. Yang ini nyari apa ini? 4. Anunya mana? Kalau tidak ditempel? Iya, ditempel. Namanya dulu dah yang dicari dah. Ini perangkat lunak. Kalau kamu bingung cari kata kunci. Ini perangkat lunak utility. Cari di situ. Perangkat lunak aplikasi utility gitu. Ya. Iya. Namanya, nama perangkatnya. Ya, fungsi, terus masuk program aplikasi apa sistem operasi. Itu maksudnya. Alasannya? Bukan alasannya. Cuman klasifikasinya saja, masuk sistem operasi apa aplikasi apa itu namanya gitu. Kan banyak barusan yang di video itu. Namanya aplikasi ada perkantoran, kemudian ada juga apa? Sistem operasi, aplikasi, sistem aplikasi atau perangkat lunak aplikasi. Nyari yang mana nak? Nah ini sistem operasi ini, kata kuncinya sistem operasi, perangkat lunak sistem operasi. Ini di sini. Yang kesulitan untuk tanya apa? Untuk tanya, yang kesulitan untuk mencari kata kunci di internet bisa ditanyakan. Utility yang saya katakan barusan itu, perangkat lunak utility, cari di situ. Huh? Ya iya, makanya sesuaikan dengan di sini ada apa enggak. Mana itu browser itu. Utility ke bawah mungkin. Nyari ada pokoknya. Pasti ada. Kalau kesulitan utility antivirus gitu dah. Mana? Yang mana?
Yang mana? Mana WordPress? Itu bukan WordPress itu. Kalau WordPress itu CMS kan. Ini aplikasi ini. Situs itu kan bentuknya. Kalau yang ini aplikasi ini. Sama dengan ini aplikasinya. Ini yang digunakan untuk yang saya katakan barusan itu. Aplikasi perkantoran ini dua. Tapi namanya apa? Ini sudah betul. Yang ini. Iya. Fungsinya untuk apa? Masuk aplikasi apa sini? Yang saya katakan barusan itu ini dah. Aplikasi. Iya. Terus ini apa aplikasi apa ini? Kan tahu ini pasti kamu. Iya, aplikasi apa itu? Iya, ini juga cari fungsinya di sana di internet. Kan cuman kayak gitu. Ada yang kesulitan lagi? Iya. Antivirus. Cari ada antivirus pokoknya gitu. Sistem operasi. Perangkat lunak sistem operasi. Ya, betul. Fungsinya untuk apa? Betul itu. Tinggal nyari aja. Bisa dijalankan di mana sistem operasi itu. Gitu. Berarti di sini dalam kurungnya yang ini kalau sudah ketemu namanya dalam kurung masuk sistem operasi apa aplikasi gitu. Apa? Android itu. Iya, betul. Lanjut. Sistem operasi nak, cari kata kunci sistem operasi gitu. Di ini ada, ini nak. Di internet tambah banyak itu referensinya. Kan itu kan? Ini. Barusan. Ya. Gimana? Ini pemrograman, kata kuncinya. Pemrograman. Yang ini utility, yang ini browser, yang ini desain grafis. Bisa? Tak ditempel di. Loh, ini lemnya sudah saya kasih. Dan lagi saya lem enggak? Oh, lupa. Maaf. Di sampingnya ada sini dah, enggak apa-apa. Nah. Iya, betul. Tinggal nyari aja. Sistem operasi sama aplikasi. Kalau aplikasi itu kan global, masih banyak lagi. Ada yang perkantoran, ada yang browser,
Kemudian ada juga itu apa namanya, multimedia, pengolahan gambar, banyak. Kalau aplikasi itu masih banyak, dipecah lagi masih. Yang itu masuk yang mana? Nah, kamu cari itu dari internet. Nah, yang itu yang nomor 3 itu aplikasi itu. Tapi aplikasi apa gitu kan? Yang nomor 5 juga, dari nomor 3 itu sampai nomor 5 itu aplikasi semua itu. Tapi aplikasi yang mana gitu? Kayak gitu. Itu perangkat lunak utility. Coba cari. Kalau udah utility antivirus gitu dah, bisa bisa ketemu nanti itu. Pengolah gambar atau desain grafis bisa, coba jadi desain grafis gitu. Perangkat lunak desain grafis atau pengolahan gambar, edit gambar bisa. Pokoknya cari dah di internet itu, bebas. Ada, pasti ada. Antivirus gitu. Gunanya untuk apa itu? Besarin coba anunya. Itu muncul. Ini dah, klik itu. Nah, sip. Oh, enggak dibesarin itu jendelanya. Mana. Ini sini. Ah, banyak ini di bawah. Jangan. Klik. Nah, itu cari dah itu banyak. Ya sama itu. Iya, namanya. Bukan. Bukan utility. Bu, niatnya mau cari ini. Gambar. Ada gimana ya? Iya, ada apa-apa dah. Ya. Pengolah gambar itu barusan. Ini pengolah gambar. Edit foto, gambar gitu, coba cari. Edit foto, gambar dan lain sebagainya. Gini, miring. Nah, gitu. Itu perangkat lunak pemrograman, cari di internet. Perangkat lunak, kata kuncinya perangkat lunak pemrograman. Perangkat lunak pemrograman. Perang. Ya. Iya. Termasuk apa itu? Lima menit lagi ya. 5 menit lagi harus sudah siap dipresentasikan. Apa? Ya, kan kita tadi dan termasuk jenis perangkat lunak apa gitu kan? Itu termasuk ini presentasi keluar gitu. Iya, enggak apa-apa. Ya itu sudah berarti.
Ketemu. Ini masuk ke perangkat apa? Ini kan namanya AVG, sudah betul. Masuk perangkat apa ini? Apakah pemrograman? Apa perkantoran? Apa utility? Apa sistem operasi? Yang ini gitu caranya ini. Fungsinya lebih. Iya, untuk apa ini? Makanya ditulis langsung di sini dah, tidak usah di bukunya, di sini dah, langsung tulis sini. Biar enak nanti presentasinya temennya. Coba geseran ke sini, biar cepet. Tadi udah ditulis, tapi tidak ada. Ada mana perangkat lunak pemrograman? Cari bawah. Ini kan sama. Iya, sama. Cari dah itu dah. Fungsinya untuk apa itu? Siapa? Apa gimana? Hmm? Ini. Yang ini. Cari sistem operasi gitu di komputer coba, di internet, sistem operasi. Yang gambarnya? Coba, enter dulu. Operasi, iya langsung. Klik gambar, klik gambarnya. Salah kata kuncinya. Ini ada. Ya cari, nah di situ, cari, klik itu. Nah gitu. Ini perangkat lunak edit gambar. Kan sudah dikasih tahu barusan. Masuk perangkat apa? Apa sistem operasi, apa perangkat lunak? Cari ke bawah. Cari ke bawah terus. Dan bawah terus. Ini. Kan sama itu. Ketemu? Iya. Lanjut. Ini nyari apa ini? Nyari yang berapa? Sudah dah. Ini tuh bukunya ada di sana. Ambil dicatat dulu ya. Gambar ini. Oh, gambar. Saya kasih kertas dah. Biar cepet nyalinnya. Ini. Gambar kasih. Cepetan dah. Ayo 5 menit dah. Sudah hampir selesai ya. Berapa persen sini dah? Ada sistem operasi. Yang mana? Itu Safari. Itu kan browser. Masuk apa? Aplikasi browser berarti. Aplikasi berarti. Mozilla dia.
Laporan. Ada yang nulis, ada yang nyari gitu biar cepat. Yang apa yang belum? Sudah semua ada? Hmm? Mana sih hasilnya, Angel? Ini tinggal nyalin. Mau tinggal nyalin sudah. Ayo dah. Hah? Apa? Semua. Iya, mana ada Skype itu. Skype itu aplikasi media sosial itu. Kayak WA juga itu. Sesuaikan dengan icon yang didapat barusan. Ya. Tidak usah pengertian dah. Namanya saja, terus fungsinya, terus masuk sistem operasi apa, aplikasi apa gitu aja. Nah, yang AVG itu aplikasi apa itu? Iya, antivirus berarti. Terus yang atasnya juga itu aplikasi apa gitu. Tidak apa-apa meskipun tidak usah kasih kotak, yang penting ada fungsi dan klasifikasinya saja. Besarin coba. Besarin sebelahnya. Ayo, sudah? Oh, kok belum ini? Saya tambah lagi jamnya. 5 menit lagi sudah. Di situ Ya. ya. Yang mana? Ini sama ini. Yang ini, yang ini. Iya. Ini perangkat lunak pemrograman ini. Perangkat lunak pemrograman. Yang mana lagi? Ini perangkat lunak pengolah gambar. Apa namanya? Edit gambar itu. Coba cari di internet. Coba dengan kata kunci. Operasi. Iya. Sistem operasi apa namanya tapi? Kan ada namanya itu. Sistem operasi apa? Coba pemrograman, klik. Perangkat lunak pemrograman gitu. Perangkat lunak pemrograman. Pemrograman itu yang, nah itu yang gambar. Terus ke bawah. Terus cari yang kayak 8, mana kayak 8 ini namanya itu perangkat lunak. Ayo cepetan dah. Ayo. Sudah? Kelompok yang sudah? Ada yang sudah siap presentasi? Kelompok 1, 2, 3, 4. Kelompoknya Niswi sudah berapa persen?
Ya, kelompoknya Nindi, Santi, hampir ya. Oh, yang tadi, yang afas itu, Ini yang iya. Kelompoknya Gilva, kelompoknya Angel, hampir. Ketemu? Yang mana sih? Yang enggak ketemu? Yang C. Edit gambar. Edit gambar gitu. Perangkat lunak. Edit gambar. Perangkat lunak editing gambar. Gambar, yang gambar. Cari ke bawah. Terus cari bentuk C. Itu C. Terus C, tak ketemu C. Terus itu video itu. Perangkat lunak editing gambar. Terus bawah. Terus bawah. Kok cepetan kamu. Coba. Ini loh. Terus cari ke bawah. Terus pelan-pelan cari yang C. Iya, ini tapi sudah. Yang apa? Iya. Tuh kan? Ini kan? Ini dah. Ini loh. Berarti kamu Ayo sudah, yang siap dah? Sudah 5 menit. Ayo, yang sudah langsung presentasi di depan. Kelompoknya Gilva, sudah. Angel. Ayo dah, langsung kelompoknya Angel duluan. Di sini. Kelompoknya Santi. Yang sudah aja sudah. Tidak apa-apa. Yang mana? Yang belum? Sudah, Gil? segini itu apa antivirus itu? Yang mana? Bukan ini. Iya dah, tetap.
Ayo dah. Ayo dah presentasi. Yang Angel sisa berapa? Tinggal satu. Itu buat. Ini kan ada Microsoft Word, nak. Ini nak. Ini. Yang C. Barusan ini dah. Ini. Tinggal ngeklik aja. Sudah? Nindi? Nggak usah versinya dah. Sama aja itu. Dengan yang barusan ini sama, yang ini dah, yang saya katakan barusan. Inilah. Iya, betul. Ayo langsung dah. Kelompoknya kamu duluan. Karena sesuai dengan waktunya berarti yang paling tinggi nilainya berarti sesuai dengan waktu yang sudah saya tentukan barusan. Ketepatan waktu. Berdua ada apa-apa? Yang maju berdua ada masalah. Ayo Husna, sudah? Ayo Santi, silakan. Maju ke depan. Langsung di sini. Oh, Nisbi, silakan. Nisbi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Nisbi Waratul Mukarramah dari kelompok 2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang aplikasi Kankatuna yang ada di komputer. Di atas. Di sini di gambar yang pertama, ini ada Windows. Di sini Windows sendiri termasuk ke dalam sistem operasi. Fungsi Windows mengelola dan mengatur sumber daya komputer seperti CPU, RAM, dan hard disk. Dan gambar yang selanjutnya di sini ada Word. Bisa dilihat juga. Word ini termasuk sistem aplikasi. Fungsinya sendiri untuk membantu kita dalam mengubah kata jadi seperti pengertian dalam MS Word. Gambar yang nomor 3 selanjutnya ini ada CapCut. Di sini CapCut sendiri biasanya termasuk sistem aplikasi. Berfungsi untuk aplikasi editing untuk membuat konten berkualitas tanpa perlu menguasai keterampilan teknik secara memperdalam. Ini biasanya digunakan untuk mengedit foto ya. Untuk gambar yang nomor 4, di sini ada Instagram atau IG yang biasanya kalian gunakan. Bisa dilihat sendiri. IG tersebut termasuk ke dalam sistem aplikasi. Fungsinya untuk memberikan kesempatan bagi pengguna untuk membagi foto dan video dengan mudah. Gambar nomor 5 di sini ada Safari. Safari ini termasuk ke dalam sistem aplikasi. Di sini fungsinya sendiri untuk menikmati internet di seluruh perangkat HP Anda. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 2. Tepuk tangan dulu hasil presentasinya. Berikutnya silakan. Kelompoknya Santi. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nini Putri. Saya perwakilan dari kelompok 4. Di sini saya akan menerangkan yang pertama, Mozilla Firefox. Mozilla Firefox berfungsi sebagai pengguna untuk menghubungkan pengguna dengan setiap ini atau mesin pencari seperti Google dan untuk mengakses informasi dengan mudah dan cepat. Dan spesifikasinya perangkat aplikasi. Yang kedua, Opera Mini. Opera Mini berfungsi untuk telepon pintar dan personal, digital asisten maupun menjalankan aplikasi Java Mini. Verifikasi perangkat aplikasi. Yang ketiga, telepon. Berfungsi untuk memudahkan komunikasi, mengirim pesan pendek, sarana hiburan, penyimpanan data, internet, reminder, dan kalkulator maupun aktivitas ekonomi lainnya. Dan termasuk verifikasi perangkat aplikasi. Yang keempat, Google Chrome. Google Chrome berfungsi untuk mencari dan mengakses dan menampilkan segala bentuk informasi. Yang kelima, Android. Android berfungsi untuk mengelola sumber daya perangkat seperti memori dan disk, space, mengakses aplikasi dan software, menampilkan user interface. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikutnya, silakan. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sheila Angelika. Di sini saya perwakilan dari kelompok 4. Dan saya akan menjelaskan tentang beberapa aplikasi dan juga fungsi. Di sini yang pertama ada Windows. Windows ini fungsinya adalah mengelola dan mengatur sumber daya komputer seperti CPU, RAM, dan hard disk. Dan termasuk perangkat lunak untuk mengelola data. Dan yang kedua ada WhatsApp. WhatsApp di sini berfungsi untuk mengirimkan pesan teks, pesan suara, dan pesan video, melakukan panggilan suara dan video serta berbagai gambar, dokumen, lokasi pengguna, dan konten lainnya. Dan termasuk perangkat lunak chatting. Di sini juga ada aplikasi Asset yang berfungsi untuk mendeteksi dan menetralisir semua ancaman digital, termasuk virus, ransomware, rootkit, worm, dan spyware, dan termasuk perangkat lunak utilitas antivirus. Di sini juga ada KineMaster. KineMaster di sini berfungsi untuk memproses video. Dengan aplikasi ini, Anda dapat membuat video hanya menggunakan perangkat smartphone, dan termasuk perangkat lunak pengeditan video. Dan yang di sini juga ada Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint di sini berfungsi untuk membuat presentasi multimedia yang menarik dan menggunakan slide, teks, gambar, grafis, video, dan suara, dan juga termasuk perangkat lunak presentasi. Selanjutnya di sini ada aplikasi Android. Aplikasi Android di sini berfungsi sebagai mengelola sumber daya perangkat seperti memori dan disk space, mengeksekusi aplikasi, dan termasuk sistem operasi pada smartphone. Selanjutnya ada sistem operasi. Sistem operasi di sini berfungsi untuk mengkonfigurasi komputer agar dapat menerima berbagai perintah dasar yang diberikan sebagai masukan. Juga termasuk perangkat lunak sistem. Dan di sini juga ada aplikasi APG. Aplikasi APG di sini berfungsi untuk menghitung rata-rata aritmatika dari sekumpulan nilai dapat dalam di bidang yang ditentukan pada bidang query. Dan termasuk perangkat lunak keamanan esensial. Selanjutnya di sini ada Microsoft Excel. Microsoft Excel di sini berfungsi yang pertama membuat, mengedit, mengurutkan, menganalisis, dan meringkas data. Dan yang terakhir ada perangkat. Di sini ada Skype. Skype di sini untuk membuat video dan suara satu-satu dan ke komputer panggilan, mengirim pesan, instalan, dan berbagai file dengan orang lain, dan termasuk perangkat program komunikasi dengan teknologi. Nah, di sini nih kesimpulannya adalah perangkat lunak perkantoran adalah perangkat lunak yang digunakan untuk membantu pekerjaan kantor seperti pencatatan,
perhitungan, presentasi, membuat laporan, dan masih banyak lain sebagainya. Beberapa jenis perangkat lunak perkantoran yang umum digunakan antara lain adalah yang pertama di sini ada Microsoft Office Word. Microsoft Office Word di sini adalah perangkat lunak mengolah kata yang paling populer dan banyak digunakan di perkantoran. Digunakan untuk aktivitas yang dibutuhkan pengetikan data, kata, dokumen, penulisan konten, surat resmi, dan lain sebagainya. File yang telah Anda tulis pada aplikasi ini nantinya akan tersimpan pada file dengan format Doc 1234. Yang kedua di sini ada Microsoft Office Excel. Microsoft Office Excel di sini adalah perangkat lunak pengolah angka yang berfungsi untuk mengolah data dalam jumlah besar. Bisa digunakan dalam OS Windows maupun MAC 1234. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah Microsoft Office PowerPoint. Microsoft Office PowerPoint di sini adalah perangkat lunak presentasi yang membantu untuk menciptakan presentasi yang menarik. Dalam Microsoft Office PowerPoint, pengguna dapat mendesain slide dan kreatif dalam dan yang menarik. Dengan menambahkan teks serta menambahkan slide itu, pengguna juga bisa menambahkan elemen lainnya seperti gambar, grafik, hingga video. Sekian, terima kasih dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Bagus sekali presentasinya. Tepuk tangan dulu untuk kelompoknya. 5 saja. Aplikasinya 5 saja. 5 saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jeva Zuratusita. Saya berdiri di sini akan mempresentasikan hasil diskusi tentang aplikasi. Di sini ada gambar aplikasi. Yang pertama ada gambar aplikasi Microsoft Office, di mana dia berfungsi untuk mengelola dan menghasilkan data dan membuat surat atau membuat video presentasi atau menyimpan data, mengirim email dan yang lainnya. Dan aplikasi tersebut termasuk perangkat lunak. Dan yang kedua ada aplikasi Linux, di mana aplikasi Linux ini berfungsi untuk digunakan sebagai sistem operasi server karena andalannya dan kemampuannya untuk mengelola sumber daya jaringan dan server yang baik. Dan dia termasuk sistem operasi. Dan gambar ketiga yaitu aplikasi 32 antivirus, dan dia berfungsi untuk mendeteksi dan menetralisir semua ancaman digital termasuk virus, rocket, worm, dan spyware, juga melindungi teknik yang berusaha menghindari deteksi dan memblokir serangan dan eksploitasi yang ditargetkan, dan dia termasuk perangkat lunak. Dan gambar yang keempat yaitu ada gambar vlog, di mana fungsinya untuk berselancar di internet, cuma yang membedakan sistem dari masing-masing browser, dan dia termasuk perangkat lunak. Dan dari kesimpulan dari aplikasi tersebut, kesimpulan dari kelompok saya terkait dari sistem operasi adalah sebagai berikut. Sistem operasi adalah perangkat lunak dasar yang harus ada jika ingin mengakses perangkat lunak lainnya, sehingga bisa dibilang bahwa sistem operasilah yang menghubungkan hardware dan software dalam komputer. Tanpa adanya sistem operasi, semua proses pengoperasian komputer tidak akan bisa kecuali booting. Fungsi sistem operasi antara lain menjalankan fungsi dasar, mengatur kerja hardware dan software, mengoptimalkan fungsi hardware dan software, menyajikan sebuah tampilan pada layar monitor, dan mengawasi dan melindungi program yang bekerja. Beberapa jenis sistem operasi yang umum digunakan antara lain Windows, DOS, Disk Operasi Sistem, Mac, Linux, Unix, Chrome OS, Amiga OS, Garuda OS, BOS, dan Solaris. Baik, sekian hasil presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita. Baik, kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah ternyata banyak sekali ya aplikasi-aplikasi atau perangkat lunak yang ada di dalam sebuah komputer. Untuk yang terakhir yaitu post test, silakan kalian kerjakan ini. 5 menit harus sudah selesai. Silakan.
Silakan. Silakan. Silakan. Langsung dikerjakan. Bertanya. Nggak usah lah, nggak apa-apa. Ya, kasih nama di belakangnya. Ayo, silakan. Yang sudah boleh langsung dikumpulkan. Ayo, sudah? Ayo. Sudah? Jalan. Ayo. Ayo, Dana. Ayo, yang sebelah barat. Ayo, ayo. Belum dikasih nama. Gak apa-apa. Ayo, mana? Ini. Baik, untuk sebelum menutup kegiatan kita hari ini, bagaimana untuk pembelajaran hari ini? Ya. Nah, terima kasih ya atas partisipasinya. Semoga pembelajaran kita pada hari ini bisa menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Nah, mungkin itu saja di pertemuan kita hari ini, dan untuk berikutnya di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang mempraktekkan program perangkat lunak pengolah kata untuk membuat dokumen sederhana. Ya, paham ya? Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya silahkan untuk menutup kegiatan hari ini biar lebih sempurna kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Berdoa mulai. Sudah, itu saja materi kita hari ini, sedikit tapi semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh meninggalkan lab.